kita sudah laporkan, ya. Karena buat tim itu laporkan. Kalau saya sendiri yang laporkan, Pak, bolak-balik nanti ke Polda, saya ini waktunya ngajar, waktunya itu ditangani sampai kepada penyidikan, tapi sampai sekarang berhenti. Herannya itu loh, penanganannya gak sampai tuntas. Karena itu saya berbicara sekarang, saya tujukan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya Habib Taufik, Anda kenal dengan saya, kita pernah bertemu ada di Sidoarjo. Saya juga pernah ngontak sampean untuk musyawarah satu hal. Tolong selesaikan sampai tuntas. Satu, kasus pembongkaran makam yang juga dilakukan dengan orang yang memfitnah saya dengan isu Habib Pentagon, sama orangnya, Pak. Karena itu saya minta, dan itu sudah ada suratnya, itu sudah sampai penyidikan. Insyaallah kami akan kirimkan kepada Bapak. Kalau enggak juga mungkin saya share supaya tahu masyarakat bahwa kasus ini mandek, tidak diteruskan. Kenapa? Top temen ini orang gitu loh. Apakah dibiarkan kalau ada orang menfitnah tadi itu tidak dihukum seenaknya sendiri kalau ngomong, dan sekarang merusak makam? Apakah dibiarkan? Lah kalau memang ada pembiaran, apakah nanti kalau ada orang membalas juga dengan kekerasan itu akan dibiarkan? Kacau loh ini. Karena itu Bapak Presiden Prabowo, kami tahu bahwa Anda sekarang mempunyai tugas berat menata kembali pemerintahan yang cukup perlu untuk diatur lagi, agak amburadul atau mungkin sangat amburadul. Kemudian Bapak bagaimana untuk membayar hutang Indonesia dengan mengambil harta daripada koruptor-koruptor. Kami tahu tugas Anda berat, karena itu kami minta gerakan-gerakan yang tidak bermoral ini supaya ditangani benar sama aparat. Ada pengajian digagalkan, ada penfitnaan ada di mana-mana. Ini merusak, Pak, dan ini akan memancing emosi. Kami sekarang meredam supaya tidak ada gejolak ada di Pasuruan. Wallahu alam apakah ada gejolak setelah ini, tapi yang jelas kami berusaha meredam, dan itu akan merugikan daripada kepemimpinan Bapak. Tolong diselesaikan. Kami mendukung program Bapak Prabowo, ya, luar biasa nih Bapak Prabowo, saudara. Ini sudah ribuan triliun yang sudah diselamatkan, duit negara yang dirampok sama koruptor-koruptor ini. Kita harus doakan mudah-mudahan sukses Bapak Prabowo, ya, supaya habis utangnya Indonesia. Kalau Indonesia nggak punya utang, sampean semuanya insya Allah bebas biaya, Pak, ke dokter, semuanya akan bebas biaya, pendidikan dan lain-lainnya, ya, dan ini sudah mulai kita rasakan. Kemudian karena itu Bapak Kapolri, tolong itu, ya, yang ada di Polda dihidupkan kembali, itu diteruskan. Saya nggak terima itu kalau tuntutan ini sekelas saya ini dimandekkan itu urusannya itu. Ini tidak adil kan namanya ini. Yang berbuat anarkis seperti begitu, pembongkaran itu nggak boleh, Pak, kecuali kalau ada penetapan eksekusi. Nggak boleh seenaknya bawa orang budak itu petugas khusus setelah ditetapkan eksekusinya. Nggak bisa kalau ada misalnya orang bangun warung
di tempat umum, ya boleh, kecuali kalau bangunan itu ada di tanahnya sampean. Ini tanah kuburan. Loh, anehnya ada beberapa aparat di situ, polisi sama TNI, menyaksikan itu kok dibiarkan. Nggak boleh loh, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh terjadi. Udahlah, kita harapannya 2 orang ini kena, harus bertanggung jawab. Ini ngobok-ngobok daerah kami. Karena itu, ayo kita dukung Anda untuk tegas dalam masalah ini. Tapi tetap jaga, Pasuruan harus kondusif. Nah, jangan sampai digadaikan dijual Pasuruan yang sudah puluhan tahun. Dulu Pasuruan ini panas loh Pak. Pembakaran gereja pernah, perubahan gereja pernah, antara desa sama desa, tawur juga pernah. Sekarang ini kita nggak ada. Alhamdulillah Pasuruan nggak ada loh Pak. Nggak ada. Puluhan tahun ini nggak ada gitu. Alhamdulillah baik. Ini muncul nih. Makhluk-makhluk baru ini muncul nih, membawa akhlak-akhlak yang model begini ini muncul nih. Ini orang juga gergeten sebenarnya, tapi tetap ya dijaga supaya kondusif tetap Pasuruan. Tapi kita pantau terus Pak, kita pantau. Kasus Pentagon harus terus, kasus Winongan harus terus. Dan bukan orang yang kecil tadi itu yang ditangkap. Kita butuh 2 orang ini harus bertanggung jawab, karena 2 orang ini adalah mereka yang memprovokasi, mereka yang mengadakan. Gak banyak yang hadir, memang bukan kiai, tapi dikiaikan. Moco kitab tidak iso, baca kitab tidak bisa. Karena itu udah, kita harus tetap ya. Tapi saya ingin berbicara beberapa hal yang ya, saya sebetulnya tidak mau komentar. Bagi Yana ini adalah satu hal yang remeh, tapi nggak apa-apa. Saya bicarakan Pak, bagaimana saya diadu sama si Dogiri, sama orang yang ada di Candi Rubuh. Katanya kita clash, nggak ada. Kita nggak pernah melakukan itu. Bahkan Kiai Mas Nawawi Sa'dullah sama Kiai Mas Bahruddin terjun saat itu, marah mereka, nggak bertanggung jawab. Saya juga pernah diadu sama keluarga Pondok Kiai Hamid Salafiyah. Masih ingat itu ya, katanya anak saya pernah mencaci istrinya Gus Idris. Saya suruh berangkat ke sana. Anak saya yang mana? Ini anak sana semuanya nih, mulai Muhammad, Abdul Qadir, Abu Bakar, Husin, Ja'far, Segar. Anak saya yang mana ini yang pernah mencaci? Kalau memang benar, tak ajar di muka mereka. Nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak terpengaruh sih, nggak terpengaruh. Ya orang sama Pak, yang ngadu sama Kiai Hamid itu orang yang sama. Ini ya, kalau saya balas bisa, bukan tidak bisa. Kalau saya balas bisa. Ya banyak orang yang nggak terima, tapi enggak, kami minta Pasuruan tidak sampai dirusak sama orang-orang ini. Cuma jangan dibiarkan yang ngerusak, yang menfitnah, yang menyebar-nyebarkan yang palsu. Bebas, nggak disentuh hukum. Tambah nggak karuan sekarang ini, ngecur kuburan, menghancurkan kuburan. Orang yang sama. Karena itu Bapak Kepolisian, Bapak Kapolri, mohon ini menjadi perhatian khusus. Daerah kami diobok-obok, kami tetap ingin tenang. Kami nggak ingin sayang. Kepolisian itu institusi yang bermartabat, institusi yang mulia, yang harus berwibawa, karena dia
bahwa polisi itu adalah pengayom daripada rakyat. Tapi kalau tidak diatasi ini, kok akhirnya rakyat menjadi resah dan gelisah. Saya mau tanya, kejadian kemarin resah apa enggak? Yang kompak dong, resah apa enggak? Gelisah apa enggak? Pingin enggak masalah ini dituntaskan? Pingin masalah ini dituntaskan. Nah, mudah-mudahan insyaallah. Tapi jangan ngadakan gerakan. Kita doakan mudah-mudahan bupati kita yang sekarang menangani ini, Kapolres kita yang sekarang menangani ini, Kapolda kita yang sekarang menangani ini, benar-benar menyelesaikan sampai tuntas. Bukan hanya juput orang 3 itu yang bogem, yang merusak kuburan itu mungkin dibayar, itu mungkin adalah orang-orang biasa. Otaknya yang harus, yang memprovokasi, yang harus ditangani, sehingga tidak akan terjadi lagi ada di sini. Paham ya? Nah, nanti insya Allah kalau kita adakan ziarah kubroh, ada di sini hadir ya, dan seluruh masyarakat saya ajak hadir ada di sana, supaya tahu bahwa masyarakat cinta sama Habib Ahmad bin Shalih Al-Haddad. Nah, karena itu kalau ada berkaitan ada di medsos, jangan percaya. Saya tidak sehina itu, tapi saya males untuk klarifikasi. Buat apa gitu loh. Lobong nggak saya jawab, nggak pernah berubah pengajian saya, nggak pernah berubah kegiatan saya. Bagi saya nggak ada masalah, cuma karena kejadian kemarin, dan itu adalah beberapa yang saya ceritakan itu berkaitan dengan orang yang sama yang tinggalnya ada di mana, di Bugul kalau nggak salah itu. Kalau itu adalah orang yang sama. Karena itu saya minta kasus Pentagon, orang yang sama tadi itu beberapa hal yang mengadu domba, yang menfitnah saya, tangani. Bapak Kapolri, saya minta Anda kasih tahu Bapak di Polda untuk menangani, dan saya insya Allah akan kirimkan itu bukti laporan saya. Kalau perlu saya share supaya masyarakat tahu bahwa ada kasus saya yang dimandekkan dalam pengurusan. Tapi tetap kita menghargai institusi kepolisian, karena mereka adalah orang yang sangat berjasa di dalam menertibkan Indonesia ini. Kami khawatir mereka tadi itu ada backing daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan merusak institusi terhormat tadi itu. Biasa lagi sekarang kita cuma harus milih yang ditokohkan tadi itu. Pilihin tadi itu ya, yang punya ilmu, jangan yang ngajarkan kebencian, benci habaib, benci ulama, tidak menghargai orang-orang yang soleh, maka itu semuanya harus ditinggalkan. Nggak berguna. Nggak berguna, dan itu bukan ajarannya kiai-kiai kita. Mudah-mudahan insya Allah kiai-kiai diberikan panjang umur, sehat zahir, dan mudah-mudahan tetap habaib dan kiai akan menjadi pengayom masyarakat Pasuruan, dan Pasuruan tetap dijaga oleh Allah daripada perusak-perusak akhlak, perusak-perusak akidah, perusak-perusak hati, perusak-perusak daripada ketentraman yang ada ini. Amin Allahumma amin. Saya tidak ingin berbasa-basi, saya ingin bicara dari hati ke hati, menyuarakan sebuah kegelisahan yang mungkin juga dirasakan oleh jutaan umat Islam di negeri ini. Kegelisahan tentang keadilan yang terasa semakin sulit untuk digapai, terutama jika menyangkut kehormatan para ulama dan habaib kita. Kita semua mendengar dan mengikuti perjuangan guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, seorang alim ulama yang seharusnya menghabiskan waktunya di mimbar-mimbar ilmu, menyebarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Namun apa yang terjadi? Beliau terpaksa mengorbankan waktu mengajarnya yang sangat berharga itu, bukan untuk beristirahat, bukan untuk bersama keluarga, tapi untuk bolak-balik mendatangi Polda. Untuk apa? Untuk menagih sebuah janji penegakan hukum. Bayangkan saudara sekalian, beliau datang lagi dan lagi hanya untuk menanyakan perkembangan laporan yang sudah jelas-jelas masuk. Laporan mengenai tindakan brutal sebuah ormas yang disebut-sebut bernama PWI. Mereka bukan hanya mengganggu
bahkan sudah sampai pada tahap merusak makam para habaib, para aulia Allah, bahkan tempat-tempat yang kita muliakan lainnya. Belum lagi fitnah-fitnahnya yang luar biasa mereka layangkan kepada para habaib, yang menjadi saksi sejarah perjuangan Islam di negeri ini. Mereka hancurkan semuanya, mereka rusak dan mereka lecehkan dan putar balikan fakta. Tidak cukup sampai di situ, mereka menyerang majelis-majelis pengajian, majelis tempat nama Allah dan Rasulnya diagungkan di sana. Mereka datangi dengan amarah dan kebencian, mereka coba bubarkan paksa, mereka tebar fitnah untuk membuat masyarakat membenci para ulama dan habaibnya sendiri. Ini bukan lagi masalah sepele, ini adalah serangan langsung ke jantung spiritualitas kita. Habib Taufik dengan kesabaran beliau yang luar biasa telah menempuh jalur konstitusional. Beliau melapor, beliau mengikuti prosedur, tapi apa hasilnya? Apa yang beliau dapatkan setelah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya? Nihil hasilnya, mandek semuanya. Prosesnya seolah terhenti di sebuah tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Laporan itu seperti menguap begitu saja. Di sini saya bertanya, dan saya yakin kalian pun juga bertanya, ada apa dengan aparat kita? Kenapa laporan yang menyangkut keamanan dan kehormatan para ulama, yang menyangkut simbol-simbol keagamaan kita, penanganannya begitu lambat, begitu tidak serius? Apakah delik aduannya kurang jelas? Apakah buktinya kurang kuat? Rasanya tidak. Jika ada laporan tentang hal lain, seringkali prosesnya begitu cepat. Pelaku langsung ditangkap, diproses, dan diekspos ke media. Tapi kenapa untuk kasus ini semuanya menjadi senyap? Keadilan seolah tumpul ke atas, tapi begitu tajam ke bawah. Ini bukan lagi sekedar tentang Habib Taufik sebagai individu. Ini tentang marwah ulama. Ini tentang rasa keadilan bagi seluruh umat Islam. Dan yang paling saya khawatirkan, jika hal ini terus dibiarkan, jangan salahkan umat jika kesabaran mereka habis. Umat yang di bawah, yang selama ini diam, yang selama ini masih menahan diri karena komando para habaib, mereka patuh kepada para ulama mereka melihat semua ini, mereka merasakan ketidakadilan ini. Amarah itu sekarang mungkin masih menjadi api di dalam sekam. Tapi api jika terus disiram bensin oleh ketidakadilan dan pembiaran, ini akan bisa menjadi meledak dan menjadi kebakaran yang hebat. Ini bukan ancaman, ini adalah sebuah peringatan dan sebuah bentuk keprihatinan yang mendalam. Jangan sampai negara ini gaduh hanya karena aparat gagal memberikan keadilan yang paling mendasar. Jangan sampai umat terpaksa mencari keadilan dengan caranya sendiri, karena pintu keadilan resmi tertutup rapat untuk mereka. Maka melalui video ini, dengan segala kerendahan hati, kami menuntut kepada pihak kepolisian, khususnya kepolisian di daerah Pasuruan, tolong dengarkan suara kami. Proses laporan Habib Taufik Assegaf dengan serius, transparan, dan seadil-adilnya. Tangkap dan adili para pelaku perusakan dan penyerangan itu. Siapapun backingnya, tunjukkan bahwa hukum di negeri ini berlaku sama untuk semua orang. Dan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita doakan juga terus keselamatan dan kekuatan untuk guru kita Habib Taufik dan seluruh ulama kita. Viralkan suara ini, sampaikan aspirasi kita dengan cara yang akhlakul karimah, tapi tetap tegas. Kita cinta damai, tapi kita juga lebih cinta pada keadilan dan kehormatan agama dan para ulama kita.